Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Ibu harap semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk belajar chemistry bersama Bu Isti. Nah, di bab hidrokarbon kemarin kita sudah membahas tentang yang Ananda ingat apa? Ya, tentang kekhasan atau keunikan atom C. Masihkah Ananda mengingatnya? Nah, salah satunya adalah posisi atom C dalam ikatan atau dalam rangkaian senyawa hidrokarbon, seperti yang Ananda lihat di rangkaian ikatan senyawa ini. Di sini atom karbon itu ada beberapa posisi, yaitu posisi primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, yang membedakan adalah di sini bisa Ananda lihat atom karbon atau C disebut dengan primer ketika atom C itu mengikat satu atom C tetangga. Jadi, atom C primer disimbolkan dengan angka 1 ya, angka 1 bintang, dan artinya C yang kita amati, C yang kita lihat di sini mengikat satu atom C di sebelahnya. Boleh sebelah kanan, kiri, atas, bawah, yang penting ada satu. Artinya 3 tangan atom yang lain mengikat H. Nah, untuk karbon atau C sekunder yaitu yang mengikat C tetangga atau sebelahnya itu ada 2, bisa di kanan kiri ataupun atas bawah. Artinya sisa 2 tangannya mengikat hidrogen. Ini adalah sekunder, dinotasikan sebagai 2 dikasih bintang seperti itu. Nah, ini juga ada sekunder 2 karena atas 1 bawah 1 ya. Untuk primer, ibu kembali lagi ke primer, letaknya selalu di ujung. Ini di ujung, ini di ujung, ujung, dan ujung ya. Jadi primer itu di ujung-ujung atau yang mengikat atom C satu saja tetangganya. Kalau sekunder itu 2 atom C bisa kanan kiri ataupun atas bawah. Nah, kalau tersier itu ini tersier, ibu tulis T. Di sini adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain, 1, 2, 3 ya, sehingga hanya 1. Nah, untuk kuartener itu atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Ini disebut atom C kuartener, dinotasikan sebagai angka 4 dikasih bintang. Sudah ingat Ananda? Bagus sekali. Nah, ibu akan lanjutkan tentang jenis ikatan karbon ya. Di sini ada yang berwarna kuning ya. Namanya propana. Di sini jenisnya merupakan ikatan yang jenuh, propana ya. Sedangkan yang warna hijau sebelahnya, dan di sini ada perbedaan, ada ikatan rangkapnya. Di sini ada ikatan rangkap 3. Ini disebut dengan propena. C-nya sama-sama 3. Di sini sama-sama 3, tapi namanya berbeda. Ada propana, ada propena, ada propuna. Ya, dan di sini jenisnya ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Artinya senyawa hidrokarbon jenuh itu merupakan ikatan tunggal. Di sini semuanya tunggal ya. Jenisnya sama semua, tunggal, sehingga dia disebut dengan jenuh atau ikatan jenuh. Nah, sedangkan yang mengandung ikatan rangkap bisa 2, bisa 3, disebut dengan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Nah, perbedaannya, yang ikatan rangkap 2 itu berakhiran ena, propena, yang ikatan rangkap 3 berakhiran una. Baik. Nah,
Jenis-jenis rantai karbon sendiri itu dibedakan menjadi, ini contohnya ya, 2-metil butana sebagai rantai alifatik atau rantai karbon yang terbuka ya. Di sini ada ujung-ujungnya. Ini merupakan ujung, ujung, dan ujung. Rantainya terbuka. Sedangkan siklobutana merupakan rantai siklik. Siklik itu C-nya saling terhubung. Ya, jadi di sini C itu bukan melingkar tetapi saling menyambung. Bisa kotak, bisa segi yang lain, tapi ikatan C-nya saling melingkar atau menyambung ya. Sedangkan di sini benzena merupakan senyawa aromatik di mana berikatan konjugat. Maksudnya ikatannya itu saling menyambung dan di sini ada polanya. Ada tunggal, lalu rangkap 2, tunggal lagi, rangkap 2, tunggal, rangkap 2. Di sini disebut dengan senyawa aromatik. Selain itu, benzena juga mempunyai aroma yang khas. Baik, jadi hidrokarbon itu sendiri dibedakan berdasarkan jenis ikatan dan juga bentuk rantainya ya. Untuk jenis ikatan ada yang tak jenuh, ada yang jenuh. Sedangkan berdasarkan bentuk rantai ada alifatik atau rantai terbuka, siklik rantai yang tertutup, aromatik yang ada aromanya. Nah, sedangkan contohnya untuk hidrokarbon jenuh ada alkana, yang tidak jenuh ada alkuna dan alkena. Untuk alifatik ada 2-metil butana, alisiklik siklobutana, aromatik itu benzena. Nah, yang pertama kita membahas tentang alkana ya. Alkana, ingat ana, dimana penggolongan hidrokarbon alkana mempunyai rumus ya, CnH2n plus 2. Artinya N ini adalah jumlah atau banyaknya atom C. Ada contohnya di sini. Misalkan CH4, di sini C-nya itu 1, sehingga H-nya adalah 2 kali 1 ditambah 2. Berarti C, H jumlahnya ada 4. 2 kali 1, 2 ditambah 2. Misalkan C-nya ada 2, berarti H 2, N-nya sejumlah 2 kali ya, ditambah 2. 2 kali 2 4 tambah 2 6, berarti C 2, H jumlahnya 6, dan seterusnya. Jadi rumus umumnya ingat alkana Cn H2n plus 2. N adalah jumlah atom C ya. Deret homolog alkana. Homo itu artinya sama, homolog berarti di sini mempunyai kesamaan rumus dan namanya sama, tapi mempunyai perbedaan di jumlah C-nya saja. Misalkan rumus molekulnya CH4, C jumlahnya ada 1, namanya metana. C2H6, C-nya 2 berarti etana. Selanjutnya C3H8 disebut dengan propana. C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Homolognya alkana di sini semuanya berakhiran ana, dan ana semuanya. Yang membedakan itu jumlah atom C-nya dan namanya juga berbeda. 1 itu meta, 2 itu eta, 3 itu propa, 4 itu buta, 5 penta ya, penta.
Ingat panca. Panca kan 5. Jadi kalau 5 di alkana menjadi pentana. Heksa. Heksa itu 6. Kalau di matematika ada bangun heksagonal, segi 6. Di sini heksa artinya 6. Hepta itu 7. Untuk lebih mudah mengingat, kalau di bahasa Jawa ada sabta. Sabta pesona 7 ya. Sabta itu 7. Kalau di sini matematika kimia menggunakan bahasa Yunani, 7 itu hepta ya. Jadi C7H16 itu heptana. Tangga nada ada 8 oktav sehingga C8 namanya oktana. C9, ingat bahasa Inggrisnya 9, 9. Sehingga C9 itu namanya nonana. Itu jembatan keledai aja ya, biar kita lebih mudah mengingatnya ya. Untuk C10 itu dekana. Kalau Ananda ingat dekade, 1 dekade itu 10 tahun. Nah, Ibu sebutkan jembatan-jembatan keledai atau istilah-istilah yang bisa lebih memudahkan untuk Ananda mengingat deret homolog 1 sampai 10, karena deret homolog ini akan digunakan sampai akhir tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi ini sangat fundamental, sangat penting sekali Ananda harus pahami. Tidak harus dihafal, tetapi ketika kita mengulang-ulang nanti lama-lama lebih mudah mengingatnya. Gitu ya Ananda ya. Nah, sekarang kita menentukan cara memberikan nama alkana. Yang pertama, harus menentukan rantai induk. Rantai induk itu disebut juga rantai utama. Apa rantai utama itu? Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan memilih atau menghitung rantai yang mempunyai atom C yang paling panjang. Tidak harus lurus, melainkan boleh bengkok atau berbelok-belok. Yang penting atom C-nya itu paling panjang atau jumlahnya paling banyak. Oke. Selanjutnya, Ananda menentukan rantai utama itu diberi nomor. Penomorannya dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Jadi maksudnya begini, Ananda melihat mana letak cabang yang terdekat dari ujung. Bisa ujung kanan, bisa ujung kiri. Nah, di situ nanti Ananda menentukan penomorannya dari kanan atau dari kiri. Nah, untuk urutan penamaannya yaitu nomor cabangnya dulu. Jadi cabang itu terletak di nomor berapa, lalu tuliskan nama cabang pakai strip ya. Di strip nama cabang atau gugus alkilnya, strip langsung boleh nama rantai utama atau rantai induknya alkana. Contohnya silakan dilihat. Nah, di sini ada atom C yang sudah ditandai bahwa rantai utama atau rantai induknya adalah yang ada di warna hijau ini. Ya. Ada 1 cabang di sini. Nah, coba kita lihat. Di sini ada angka 1 dari sebelah kiri. 1 2 3. Cabang ada di nomor 3. 4 5 6 ini rantai utamanya sejumlah 6. Berarti heksana. Nah, kalau dilihat dari sebelah kiri, kanan, 1 2 3 4. Di sini nomor 4. Ya, 1 2 3 4. Maka kita memilih penomoran di mana cabang itu lebih dekat dengan ujung, sehingga yang kita pakai adalah penomoran dari sebelah kiri. Maka dari itu nomor cabang adalah di nomor 3. Nama cabangnya metil. Kenapa metil? Karena C-nya, karbon di cabang jumlahnya hanya 1. Dan nama rantai utamanya 6, yaitu heksana. Penulisannya, ingat ya, nomornya 3. Nomor ketemu dengan huruf dihubungkan dengan tanda strip.
karena nama cabangnya adalah metil, jumlah atom C-nya 1, ditulis metil. Antara metil dengan heksana itu dilanjutkan tanpa spasi. Jadi penulisannya ya 3 metil heksana tanpa spasi. Baik. Nah, di sini bisa dilihat ya, rantai induknya ada di atas yang di dalam kotak. Penomoran dari kanan. Kenapa? Karena cabangnya itu lebih dekat, berada di nomor 2. Ya. Penomoran itu yang paling dekat dengan cabang. Sehingga namanya adalah 2 metil pentana. Oke, next. Di sini ada 2 senyawa karbon. Ananda tentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Boleh ditandai dengan dilingkari atau di kotak, gitu juga boleh. Nah, untuk yang pertama, nomor 1 ini, rantai utamanya adalah, boleh Ananda pilih yang lurus, boleh belok. Syaratnya apa? Cari yang terpanjang atau jumlah C-nya banyak. Oke, misalkan lurus saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang belok sama-sama 5. Boleh nggak sih kalau rantai utamanya belok begini? Boleh. Kalaupun lurus juga boleh. Ya. Jadi di rantai utama ini boleh lurus sama-sama 5, boleh belok. Kalau lurus berarti ini adalah cabang. Ya. Sehingga penomorannya cari yang ujungnya lebih dekat dengan cabang, yaitu dari kanan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cabang ada di nomor 2. Sehingga namanya adalah 2 metil pentana. Nah, sedangkan yang bawah itu rantai utamanya kita ambil yang lurus. Jelas ini yang terpanjang. Ini cabang, ini cabang. Ada 2 cabang. Di sini jenisnya metil. Yang di sini ada 2C. 2C itu adalah etil. Nah, rantai utamanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu oktana. Nah, penomorannya perlu Ananda pahami. Ketika ada 2 cabang yang jenis berbeda, 1 metil, 1 etil, dahulukan abjad yang lebih awal. E dengan M itu duluan E. Maka dari itu yang ditulis adalah etilnya dulu. Nah, mengikuti ya. Jadi utamakan abjad dulu. Sekarang kita tentukan penomorannya dari kanan apa kiri ya. Kalau dari kiri jelas sekali ini ada di nomor 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga fix ya, dari kiri metil ada di nomor 2, etil ada di nomor 5. Maka dari itu namanya etil dulu ya. Etil ada di 5, strip etil. Nah, huruf ketemu angka tetap di spasi, dikasih coret ya. Etil strip 2 apa? 2 metil oktana. Jadi penamaannya ini ya, kalau 2 cabang jenisnya berbeda. Lanjut. Nah, silahkan. Di sini ada rantai cabang yang lebih dari 1 jenis dan sama. Kalau tadi ada 2 jenis tetapi ada metil, ada etil. Sekarang ada 1 jenis, jenisnya 1 tetapi jumlahnya lebih dari 1. Maka diberi awalan di untuk cabang 2, tri untuk 3, tetra untuk 4. Contohnya ya. Kita lingkari dulu, ini tandai rantai utamanya yang lurus aja. 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga 2 di sini adalah cabang. Yang di situ jenisnya sama-sama apa? Metil. Ini juga metil. Jadi metilnya kan ada 2.
Nah, letaknya ada di nomor 2 dan nomor 3, sehingga nanti namanya 2 antara angka dengan angka dikasih koma. 2,3 strep di metil butana. Kenapa di? Karena cabangnya jumlahnya ada 2 yang sejenis sama-sama metil butana, karena rantai utamanya ada 4. Oke, contoh selanjutnya. Rantai utamanya kita ambil rantai utama yang lurus saja biar mudah ya. Oke, penomorannya dari kanan atau kiri? Oke, sip. Kita ambil dari kiri karena di sini nomor 2 sudah ketemu cabang. 3, 4, 5, 6. Kita tahu rantai utamanya 6, nanti nama terakhirnya adalah heksana. Nah, di sini ada 1, 2 jenisnya yaitu metil. Jumlahnya ada 3, berarti trimetil. Nah, yang ditulis apa dulu? Ingat, nomornya dulu. Nomornya siapa? Cabang. 2,3,4 strip trimetil ya, karena metil. Nama alkananya 6, heksana. Oke. Sip. Selanjutnya. Nah, di sini lihat dan perhatikan secara seksama, tentukan rantai utama. Boleh lurus, boleh belok. Yang penting C-nya terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata lurus maupun belok sama-sama jumlahnya 6. Ibu pilih yang lurus aja biar mudah. Di sini ada 2 cabang yang jenisnya sama, yaitu etil. Etilnya ada di nomor 1, 2, 3 ketemu cabang 4. 1, 2, 3 sama-sama, yaitu ada di nomor 3 dan 4. 3,4 strip apa? Di etil. 1, 4, 5, 6 sama heksana. 3 etil heksana. 3,4 di etil heksana karena cabangnya ada 2. Rantai utamanya adalah 6, heksana. Nah, kalau rantai cabangnya lebih dari 1 jenis tapi berbeda, itu nama cabang zat. Tadi kita sudah bahas ya. Etil dengan metil, maka duluan etil. Nah, ini tentukan dulu apa? Rantai induk ya, rantai induknya 1, 2, 3, 4. Coba belok ya, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata rantai induknya ada yang lebih panjang, meskipun bentuknya belok, nggak apa-apa. Ini cabangnya metil semua, ada di nomor 1, 2, 3. Jadi penomorannya dari sini 2, 3. 2,3 di metil pentana. Nah, di sini ada jeli ya. Tentukan rantai utamanya itu harus jeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus hanya 6, kalau belok ke bawah sini dapatnya 7. Pilih yang belok. Ada 2 cabang, maka namanya kita urutkan abjad. Nomornya dari kiri juga ya, 1, 2, 3, 4. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 itu terlalu jauh ya. Maka dari itu namanya ada etil dulu ya. Etil ada di posisi nomor 4, strip etil. Nah, setelah etil baru metil ada di nomor 3, metil. Nah, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu heptana. Oke, sip. Nah, yang ini Ananda silahkan dicoba ya. Ingat, tentukan rantai induk, lalu tentukan cabang nomor dari kanan atau dari kiri, lalu tentukan namanya. Urutannya adalah nomor cabang, nama cabang diikuti nama alkana, sehingga
diperoleh. Ya, ini rantai utamanya yang terpanjang, ada cabangnya 2, ada metil sama etil. Anda bisa mencoba dan menuliskan di lembar jawabnya masing-masing untuk evaluasi ya. Oke, selamat mencoba. Sudah? Oke. Nah, kita bahas. Di sini rantai utama 1 2 3 4 5 6 7 sama-sama 7. Ada di nomor 1 2 3 ketemu cabang 1 2 3 4, berarti sama. 4-nya etil, 4 etil, 3 metil, baru heptana. Ternyata atas dan bawah itu nama 1 2 3 4 5 6 7. Di sini rantainya lurus, sedangkan ini rantainya bengkok. Tidak apa-apa. Jadi rantai utama itu boleh belak-belok, yang penting C-nya terbanyak atau paling panjang. Nah, untuk alkena nanti kita sambung di video berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.